Hari ini kita bakal ngikutin perjalanan yang luar biasa banget. Dari crankshaft gede yang ngegerakin kapal laut, sampai komponen kereta api presisi yang jaga keselamatan jutaan penumpang. Santai aja, yuk kita masuk ke dunia manufaktur industri yang keren abis. Di sini kita lihat sesuatu yang beneran bikin takjub. Proses pengerjaan crankshaft kapal raksasa yang beratnya lebih dari 15 ton. Ini bukan proyek bengkel biasa loh. Crankshaft ini tuh jantungnya kapal kontainer sama kapal pesiar yang ngubah tenaga ledakan mesin diesel jadi gerakan putar buat ngegerakin kapal-kapal gede ini ngelewatin samudra. Bintang utamanya nih, mesin bubut boring vertikal yang beneran revolusioner. Tingginya hampir 3 lantai, keajaiban teknik ini punya meja putar berdiameter 6 meter yang bisa ngolah komponen sampai panjang 20 meter. Spindle mesinnya ngeluarin daya 1200 kW yang gila banget, tapi tetap jaga toleransi akurasi cuma 0,01 mm aja. Itu lebih tipis dari rambut manusia loh. Sistem kontrol numerik tercanggihnya koordinasiin sampai 12 sumbu sekaligus, jadi setiap potongan dijamin presisi matematis banget. Lihat tuh, poros engkol gede itu berputar dengan kecepatan 15 putaran per menit yang terkontrol ketat banget. Alat pemotong karbida yang harganya masing-masing lebih mahal dari mobil mewah, ngiris baja yang udah dikerasin kayak ngiris mentega aja. Sistem pendinginnya ngepompa 500 galon per menit cairan pemotong khusus, buat nyegah deformasi panas sambil nyiram serpihan logam yang bentuknya lebih mirip pita-pita metal gitu. Perhatiin gimana operatornya ngawasin sensor getaran sama kamera thermal. Dalam skala segede ini bahkan penyimpangan kecil aja bisa bikin bencana. Keajaiban beneran terjadi pas proses finishing nih. Pakai tools berlian, permukaan bisa halus banget sampai 0,4 mikron. Lebih mulus dari kaca cermin loh. Sistem laser terus ngecek ukurannya, sementara tes ultrasonik mastiin struktur dalamnya tetap sempurna. Crankshaft ini bakal jalan puluhan tahun, ngasilin jutaan siklus tenaga kuda. Ini bukti presisi engineering Jerman yang ngubah baja mentah jadi masterpiece mekanik seharga lebih dari $500 juta. Selamat datang di tempat yang ngebuat ulang arti kerja berat yang sebenarnya. Ini bukan cuma mesin CNC biasa. Ini monster mekanik yang didesain buat nangani pekerjaan paling brutal dan keras di industri berat. Kalau produsen aerospace butuh bikin komponen landing gear dari titanium, atau pembangkit listrik butuh shaft turbin khusus, mereka datang ke sini. Monster ini bisa nge-machine part diameter sampai 1,5 meter, panjang 12 meter, beratnya 25 ton. Spindle utamanya ngeluarin 300 kW power lewat planetary gearbox presisi, ngasih torsi gede banget di kecepatan rendah. Lihat nih, mesin ini nyerang bongkahan baja gede banget dengan potongan kasar yang super agresif. Parameter pemotongannya gila-gilaan. Dalamnya 15 mm, kecepatan makannya 0,8 mm per putaran. Ngebuang lebih dari 200 inci kubik material per menit. Semprotan cairan pendingin bertekanan tinggi 1000 pound per inci persegi nyembur habis-habisan. Nyelimutin pita-pita panjang serpihan baja yang bisa numpuk penuh satu bak truk pick-up cuma dalam beberapa menit doang. Sistem canggih peredam getaran sama kompensasi panasnya bikin presisi ukuran tetap akurat dalam kisaran 0,05 mm di sepanjang bagian partnya. Sistem kontrol numerik terprogram dengan teknologi kontrol adaptif otomatis ngatur parameter pemotongan berdasarkan feedback kekuatan dan suhu secara real time. Ini kayak punya insting tukang mesin master yang udah dimasukin ke otak si mesinnya. Masuk ke dunia pembuatan roda kereta api, di mana keselamatan dan presisi bukan cuma prioritas doang, tapi ini soal hidup dan mati. Setiap hari jutaan penumpang mempercayakan nyawa mereka pada roda-roda ini, yang harus tahan sama tekanan gede banget, suhu ekstrem, dan jutaan kali putaran.
Dari kereta super cepat yang meluncur di pedesaan Eropa, sampai lokomotif kargo berat yang ngangkut muatan melintasi dataran Amerika, roda-roda yang bakal kita lihat ini adalah puncaknya dari evolusi teknik perkeretaapian selama lebih dari 150 tahun. Perjalanan kita dimulai dari baja pilihan yang dipanaskan sampai menyala-nyala di suhu 1200 derajat Celcius dalam tungku induksi gede banget. Lihat nih gimana baja yang bersinar dibentuk sama mesin tempa 8.000 ton, yang ngeluarin kekuatan setara berat 800 gajah. Proses penempaan ini merapikan struktur butiran baja, menciptakan kekuatan luar biasa yang diperlukan buat nopang gerbong seberat 25 ton. Terus roda-rodanya dinormalisasi di tungku yang dikontrol komputer, didinginkan perlahan selama 48 jam buat dapetin keseimbangan sempurna antara kekerasan dan ketangguhan. Kontrol kualitas langsung dimulai. Tes ultrasonik ngedeteksi semua cacat internal yang bisa jadi bencana banget pas dipakai nanti. Sekarang dimulai deh pekerjaan presisi yang super detail. Setiap benda kerja roda dipasang di mesin bubut roda CNC modern. Mahakarya rekayasa Jerman yang bisa jaga toleransi lebih ketat dari ketebalan kertas loh. Mesin-mesin ini dilengkapi cak gede banget, diameter 3 meter yang mencengkeram roda dengan tekanan hidrolik setara 50 dongkrak mobil. Alat potongnya tuh insert karbida khusus yang dirancang custom. Harga satunya $200 dan didesain buat tetap tajam meski udah ribuan kali potong. Sistem computer vision nge-scan setiap roda, bikin peta 3D yang ngarahin proses permesinannya. Nah, disinilah seni ketemu sama engineering. Profil roda itu bukan cuma kurva sederhana aja. Ini bentuk matematis kompleks yang nentuin gimana kereta bakal berjalan, berbelok, dan ngerem. Lihat nih gimana mesin bikin permukaan jalan dengan ketirusan presisi 1:20. Flange yang nahan kereta tetap di rel, dan radius akar yang rumit buat cegah konsentrasi tegangan. Setiap pemotongan dikontrol sama sensor laser yang ngukur dengan akurasi sampai 0,01 mm. Kehalusan permukaannya harus sempurna banget. Cacat sekecil apapun bakal bikin keausan yang bisa bikin kereta anjlok pas lagi ngebut 200 mil per jam. Di sini kita lagi ngelihat salah satu operasi pemesinan paling demanding. Pembubutan dan forcing lubang diameter 8 inci yang nembus komponen baja masif. Ini bukan operasi pengeboran biasa loh. Kita ngomongin soal bikin lubang presisi yang nembus material yang bisa nahan peluru tank. Operasi-operasi kayak gini umum banget dipakai di industri berat, misalnya silinder hidrolik buat peralatan pertambangan, operasi pengeboran dalam buat pengeboran minyak, sama blok silinder buat mesin diesel gede-gede. Mesin boring horizontal mendominasi operasi ini dengan spindle assembly-nya yang masif, bisa mencapai beberapa kaki ke dalam workpiece. Boring bar-nya sendiri, alat presisi yang beratnya ratusan pon, harus tetap benar-benar rigid, sementara gaya pemotongan nyoba buat ngelenturin dia. Sistem peredam getaran canggih dan bearing spindle presisi memastikan stabilitas cutting tool. Cutting insert-nya, $300 hasil engineering karbida, harus tetap tajam sambil ngilangin inci kubik baja per menit. Lihatin nih, alat pemotong gede banget ini mulai perjalanannya nembus baja. Bikin lubang sempurna berdiameter 8 inci. Parameter pemotongannya udah dihitung detail banget. Kalau terlalu agresif, batang boringnya bakal bengkok. Kalau terlalu pelan, produktivitasnya jadi jelek. Cairan pendingin bertekanan tinggi ngalir ke area pemotongan. Nggak cuma buat mendingin, tapi juga buat nyuci serpihan baja yang keluar terus-menerus, yang bisa bikin operasinya macet. Sistem kontrol numerik mesinnya otomatis ngompensasi defleksi batang boring, memastiin diameter akhir lubangnya tetap dalam toleransi 0,01 inci di sepanjang panjangnya. Sekarang giliran facing, bikin permukaan yang rata sempurna tegak lurus sama lubangnya. Kepala facing yang dipasangin mata potong banyak, ngolah permukaannya dengan kecepatan feeding yang diukur dalam ribuan inci. Setelah selesai, komponen ini bisa jadi bagian dari silinder hidrolik ekskavator tambang, yang bakal ngontrol gerakan alat berat ratusan ton. Presisi yang kita lihat tadi menjamin sistem ini bisa kerja puluhan tahun dengan andal,
mindahin gunung satu bucket dalam satu waktu. Segmen terakhir kita ngebahas seni tinggi dari operasi bubut yang rumit banget. Yang bikin komponen berulir kompleks dengan banyak diameter, geometri yang enjelimet, dan ulir presisi dalam satu kali setup. Part-part ini kelihatan simple sih, tapi sebenarnya ini puncaknya skill machining. Butuh koordinasi sempurna antara cutting tools, kecepatan spindle, dan feed rate buat dapetin hasil dimensi yang perfect di setiap detailnya. Komponen ini punya beberapa diameter yang dibubut, masing-masing dengan toleransi dan requirement surface finish yang beda-beda. Perhatiin geometri bertingkatnya yang butuh cutting tools berbeda buat tiap operasi, ulir internal yang harus align sempurna sama fitur eksternal, dan radius kompleks yang nyambungin permukaan dengan mulus banget. Operasi threading butuh threading tools khusus dan sinkronisasi spindle yang presisi. Sistem CNC-nya koordinasiin kecepatan spindle dengan kecepatan carriage buat bikin pitch ulir yang sempurna. Tool change-nya otomatis, tiap insert dioptimalkan buat operasi spesifiknya. Single point threading tools nge-carve helical grooves dengan akurasi matematis, bikin ulir yang bakal match perfect sama komponen pasangannya. Akurasi pitch ulir dalam rentang 0,0001 inci, sudut thread form yang tepat, dan surface finish yang sempurna. Semuanya digabung buat bikin ulir yang melampaui standar komersial. Part yang udah jadi bakal melalui quality inspection menyeluruh pakai thread gauges khusus, optical comparators, dan coordinate measuring machines. Setiap dimensi, spesifikasi ulir, dan surface finish diverifikasi sesuai engineering drawings. Part bubut kompleks kayak gini sering jadi komponen krusial di aplikasi aerospace, alat medis, atau instrumen presisi, di mana kegagalan itu bukan opsi. Gimana kalau gue bilang ada logam yang ngalir kayak air di suhu ruangan, pernah ngebunuh ribuan pekerja di zaman kolonial, dan tanpa logam ini nggak mungkin bisa nambang emas. Logam yang menguap di 600 derajat Celcius dan mengembun lagi jadi perak cair. Tiap tahun di dunia diproduksi sekitar 1.200 ton merkuri, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding skala historis. Dalam 500 tahun terakhir, manusia udah mengekstrak sekitar 1 juta ton merkuri dari perut bumi. Setengah dari 1 juta ton itu dipakai sebelum tahun 1925. Merkuri didapetin dari biji merah, sinabar, dengan cara dipanasin sampai 500-600 derajat Celcius. Pas dipanasin, sulfida merkuri terurai, ngeluarin uap merkuri dan gas belerang. China mendominasi produksi, 95% merkuri dunia. Di tahun 2022, China memproduksi 2.000 ton merkuri. Botol standar isinya 76 pon merkuri, persis kayak botol-botol yang dikirim ke tambang emas waktu demam emas dulu. Tonton sampai habis, lo bakal tahu rahasia yang bahkan orang-orang yang kerja sama logam ini aja pada diam. Bayangin tambang bawah tanah di Cina, Kirgistan, atau Meksiko, negara-negara produsen merkuri terbesar di dunia. Jauh di bawah tanah, dengan cahaya lampu tambang yang redup banget, terlihat urat-urat merah di bebatuan. Ini yang namanya cinabar, sulfida merkuri, mineral warna merah terang yang udah dikenal manusia ribuan tahun lalu. Orang-orang Romawi kuno dulu nambang cinabar, baik buat pigmen maupun buat ngambil merkurinya. Orang Mesir kuno udah pakai merkuri sejak tahun 1500 sebelum Masehi loh. Filsuf Yunani Aristoteles di tahun 350 sebelum Masehi pernah jelasin gimana cinabar dipanasin buat ngambil merkuri yang dipakai dalam upacara keagamaan. Cinabar itu tersimpan dalam urat-urat yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan sumber air panas. Sekitar 90% deposit cinabar harus ditambang lewat terowongan bawah tanah. 10% sisanya bisa ditambang dari permukaan terbuka. Cinabar dipisahin dari batuan di sekitarnya dengan cara dibor dan diledakan, atau pakai alat berat yang canggih. Biji dibawa keluar dari tambang pakai ban berjalan atau truk. Karena cinabar termasuk biji yang cukup terkonsentrasi, bisa langsung diolah tanpa perlu tahap pemisahan batuan kosong dulu.
Bijinya pertama-tama dihancurkan di satu atau beberapa mesin penghancur kerucut. Mesin penghancur kerucut ini terdiri dari kerucut bagian dalam yang berputar pada sumbu vertikal eksentrik di dalam kerucut luar yang nggak bergerak. Ketika biji dimasukkan ke bagian atas mesin penghancur, biji itu terjepit di antara dua kerucut dan dipecah jadi potongan-potongan yang lebih kecil. Untuk konsentrasi cinnabar kualitas rendah dengan berat jenis 8-8,2, digunakan metode gravitasi dan flotasi. Penggilingan sampai minus 48 mesh adalah titik pelepasan mineral yang paling ekonomis. Beberapa operasi menggunakan mesin jig mineral untuk mengekstrak mineral berat berukuran besar dan merkuri metalik apapun yang mungkin ada dalam biji. Flotasi dengan satu atau beberapa tahap pembersihan digunakan untuk mendapatkan konsentrat berkualitas tinggi. Nggak jarang, konsentrat yang didapat mengandung 40-50% merkuri dari biji yang mengandung 5-15 pon logam per ton. Rasio konsentrasinya jadi tinggi banget. Konsentrat yang udah dehidrasi setelah flotasi digabungkan dan disimpan untuk pemanggangan dan ekstraksi merkuri metalik. Nah, sekarang dimulai deh tahap paling penting sekaligus paling bahaya, pembakaran. Konsentrat sinabar dimasukkan ke tungku khusus. Bisa tungku bertingkat banyak, di mana biji secara mekanis bergerak turun lewat poros vertikal dari satu tingkat ke tingkat lainnya pakai garu yang berputar pelan, atau tungku putar, di mana biji jatuh berguling sepanjang silinder panjang yang berputar, dimiringin beberapa derajat dari posisi horizontal. Apapun jenisnya, panasnya didapat dari pembakaran gas alam atau bahan bakar lain di bagian bawah tungku. Cinnabar yang udah dipanaskan bereaksi sama oksigen di udara pada suhu 500-600 derajat Celcius. Terjadilah reaksi kimia. Sulfida merkuri pecah jadi gas sulfur dioksida dan uap merkuri. Merkurinya naik dalam bentuk uap. Ini yang namanya pembakaran atau roasting. Uap merkuri naik ke atas dan keluar dari tungku bareng gas sulfur dioksida, uap air, dan produk pembakaran lainnya. Debu halus dalam jumlah besar dari biji yang udah digiling juga ikut terbang, dan harus dipisahin terus ditangkap. Selanjutnya, ada proses kondensasi. Gas panas yang mengandung uap merkuri melewati sistem pendinginan. Digunakan kolom kondensasi, alat khusus di mana uap didinginkan dan merkuri mengembun kembali jadi logam cair. Merkuri murni terpisah dari belerang dalam proses ini dan mudah menguap. Kolom kondensasi dipakai buat ngumpulin logam cairnya. Karena berat jenis merkuri yang tinggi banget, kotoran-kotoran ngumpul di permukaan dan bisa gampang dihilangkan. Merkuri cair dituang ke dalam jerigen besi standar. Tiap jerigen berisi 76 pon merkuri. Ini unit standar penjualannya. Di jerigen kayak ginilah merkuri dikirim ke tambang emas waktu demam emas di California sama Nevada di abad ke-18 sampai 19. Prosesnya simpel sih pada dasarnya, cuma kekurangannya satu, toksisitas uapnya. Kalau pembakaran dilakukan dengan nggak benar, uap merkuri yang super toksik bisa keluar ke atmosfer. Ini jadi bencana banget buat para pekerja di era kolonial. Sejarah produksi merkuri penuh dengan tragedi. Tahun 1564, penambangan cinnabar dimulai di Huancavelica, Peru. Dengan sumber merkuri lokal yang ada, proses amalgamasi diterapkan buat pemurnian perak di Potosi, Bolivia, di awal tahun 1570-an. Akibatnya, jumlah merkuri yang super banyak banget dibuang ke lingkungan. Antara tahun 1564 dan 1810, sekitar 17.000 ton uap merkuri dilepaskan ke atmosfer di Huancavelica dan 39.000 ton di Potosi. Tahun 1604, seorang pembela masyarakat pribumi menggambarkan gimana uap, debu, dan asap dari lilin ditambar bikin batuk dan penyakit Huancavelica. Dan dia bilang kalau memaksa orang kerja di tambang merkuri, itu sama aja ngirim mereka ke rumah jagal. Tahun 1630, orang sesaman menggambarkan tambang itu sebagai gambaran hidup kematian dan bayangan hitam neraka.
Seorang Jesuit bernama Jose de Acosta sekitar tahun 1590 menulis tentang proses pembakaran. Kalau asap atau uapnya kena ke orang-orang yang buka pot-pot itu, mereka bakal keracunan merkuri dan meninggal atau kondisinya jadi parah banget atau giginya rontok. Tambang merkuri terbesar dalam sejarah tuh Almaden di Spanyol. Tambang ini udah digarap sejak zaman Romawi dan sampai tahun 1989 jadi produsen terbesar di dunia. Di tahun 2000, Almaden ngasilin 236 ton merkuri. Tambang besar lainnya, Kaidarkan di Kirgistan, 550 ton, Aljazair, 240 ton. Selama Perang Dunia II, produksi merkuri itu penting banget, soalnya merkuri fulminat dibutuhin buat pemicu peluru, dan daerah produsen terbesar di Spanyol waktu itu dikuasai diktator Franco. AS ngebus produksi dalam negeri dari tahun 1941 sampai 1944. Harga per botol di masa perang rata-rata sekitar $380 dalam harga tahun 1960. Sekarang, produksi merkuri dunia turun drastis. Tahun 2016, produksinya 4.500 ton, terus tahun 2023 cuma 1.200 ton aja. Cina mendominasi banget dengan 95% produksi dunia, 1.000 ton di tahun 2023. Penggunaan merkuri cukup beragam, tapi sekarang makin dikurangin karena sifatnya yang beracun banget. Merkuri gampang banget bikin amalgam sama logam lain, makanya berguna buat ngambil emas dan perak. Sebagian besar dorongan buat ngembangin tambang merkuri di AS muncul setelah ditemukannya emas dan perak di California, sama negara bagian barat lainnya di tahun 1800. Waktu merkuri dicampur sama lumpur emas, dia bikin reaksi yang misahin emas dari bijinya. Terus amalgam ini dipanasin buat nguapin merkurinya dan ninggalin potongan-potongan emasnya. Penambangan emas artisanal dan skala kecil itu sumber emisi merkuri buatan manusia paling gede, nyumbang 38% dari emisi global. Penggunaan lainnya, produksi klorin dan soda kaustik di pabrik elektrolisis merkuri, sampai beberapa waktu lalu ini jadi konsumen besar. Di tahun 2023, cuma ada satu pabrik kayak gini yang masih beroperasi di AS. Perangkat listrik, lampu neon dan lampu uap merkuri, baterai merkuri, saklar sama relay. Alat ukur, termometer, barometer, manometer. Amalgam gigi itu campuran merkuri sama perak dan logam lainnya buat tambal gigi. Tapi karena toksisitasnya tinggi banget, penggunaan merkuri udah turun drastis dalam 20 tahun terakhir. Menghirup uap merkuri itu bahaya banget, terutama buat ginjal, sistem saraf pusat, pernapasan, dan kardiovaskular. Menghirup uap merkuri juga bikin gangguan perilaku saraf, kayak tangan gemetaran dan gangguan mental. Paparan bentuk merkuri lainnya, khususnya metil merkuri yang numpuk di ikan, juga bisa bikin masalah ginjal, paru-paru, sistem saraf pusat, plus artritis, masalah reproduksi, hilang ingatan, psikosis, dan bahkan kematian dalam beberapa kasus. Amerika Serikat ngelarang ekspor merkuri elemental mulai 1 Januari 2013, sesuai Undang-Undang Larangan Ekspor Merkuri tahun 2008. Cadangan merkuri dunia diperkirakan sekitar 600.000 ton, kebanyakan di China, Kirgistan, Meksiko, Peru, Rusia, Slovenia, Spanyol, dan Ukraina. Jadi gini nih, dari perjalanan biji merah cinnabar lewat pembakaran di suhu 600 derajat Celcius, lewat penguapan dan kondensasi, lewat tragedi ribuan pekerja di era kolonial, lewat demam emas dan perang dunia, lahirlah logam cair yang mengalir di suhu ruangan. Yang tanpa dia nggak mungkin nambang emas, tapi yang udah membunuh lebih banyak orang daripada logam lainnya dalam sejarah manusia.
Bayangin kalau gue bilang ada logam yang jumlahnya di bumi 15 kali lebih sedikit dari emas. Dan buat dapetin 1 ons aja lo harus olah 10 ton biji. Logam yang kalau dikumpulin semua stok tahunannya bisa muat di ruangan biasa. Sementara semua emas di dunia bisa penuh 3 kolam renang Olimpik. Tiap tahun, dunia cuma nambang 180 ton platina. 17 kali lebih dikit dari emas. Afrika Selatan produksi 120 ton. 74% produksi dunia, bro. Rusia di posisi 2 dengan 23 ton. Buat dapetin 1 ons platina, lo harus olah 10 ton biji. Sedangkan buat emas cuma 2-3 ton doang. Reef Merensky, Upper Group 2 sama Platreef cuma ngandung 2-10 gram platina per ton. Biji, habis flotasi, konsentratnya dipanasin sampai 1500 derajat Celcius buat bakar kotoran besi sama belerangnya. Terus pakai air raja, campuran asam nitrat sama asam klorida, buat laruin platinanya. Konsentrasi platina di kerak bumi cuma 0,5 per sejuta bagian per juta. Tonton sampai habis, lo bakal tahu rahasia yang bahkan para penjual perhiasan pun nggak pernah cerita. Bayangin tambang bawah tanah yang dalamnya sampai beberapa kilometer gitu. Di suatu tempat di Afrika Selatan, tepatnya di Provinsi Bushveld, tempat deposit platina terbesar di dunia ada di sana. Ini bukan tambang terbuka loh ya, tapi terowongan sempit yang ditembus ke dalam batu, sampai kedalaman 2-3 km di bawah tanah. Di sini mereka nambang platina dari lapisan tipis, namanya reef, yang membentang ratusan kilometer, tapi ketebalannya cuma dari 15 cm sampai 1,5 meter doang. Ada 3 reef utama nih, Merensky Reef, Upper Group 2, sama Platreef. Merensky Reef, yang ditemukan sama Hans Merensky tahun 1924, secara historis sudah mendominasi produksi platina dunia banget. Di sini konsentrasi platinanya paling tinggi, 50-60% logam platina. Upper Group 2, reef yang kaya kromit, lebih stabil, tapi kandungan emas, tembaga, sama nikelnya lebih rendah. Platreef, reef yang lebih lebar dengan kandungan platina yang lebih rendah, tapi kandungan logam dasarnya lebih tinggi, sekitar 5 kali lipat lebih banyak. Para penambang ngebor lubang di dinding reef terus naruh bahan peledak. Setelah ledakan, batuan yang hancur yang ngandung platina sama logam lainnya diangkut ke permukaan buat diolah. Bijinya dihancurkan, terus difloatasi. Ini tuh proses pemisahan mineral berdasarkan kemampuannya nempel ke gelembung udara di air. Bijinya digiling di mesin penggiling sampai partikelnya sekitar 60% bisa lolos 75 mikrometer. Habis itu, biji yang udah digiling dicampur sama air dan ditambahin reagen pengumpul, kayak xanthate sama dithiofosfate, yang bikin mineral sulfida yang mengandung platinum jadi hidrofobik, alias anti-air. Udara dipompa lewat campurannya, bikin jutaan gelembung kecil banget. Partikel hidrofobik yang ada platinumnya nempel ke gelembung-gelembung itu, dan naik ke permukaan, bikin busa yang diambil. Sementara partikel hidrofilik dari batuan pengotornya tetap di dasar. Platinum di biji Merensky ini nempel banget sama mineral sulfida dari logam dasar, tembaga, nikel, sama kobalt. Logam platinum ada dalam bentuk mineral diskrit dari kelompok platinum yang nyangkut atau nempel ke sulfida, atau larut padat di dalam sulfidanya. Mineral sulfida logam dasar di Merensky, pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, sama sedikit pirate. Setelah flotasi, konsentratnya masih ngandung kurang dari 1% platinum. Nah, sekarang konsentratnya dikirim buat dilebur nih. Pertama dikeringin dulu, terus dipanasin di tungku listrik sampai suhunya lebih dari 1500 derajat Celcius. Lewat leburan ini ditiup angin buat ngoksidasi kotoran besi sama belerangnya. Belerangnya berubah jadi dioksida belerang dan dibuang sebagai gas limbah. Oksida besinya dibuang sebagai terak violet. Suhu buat melebur platina jauh lebih tinggi dibanding logam lain karena ada kromnya. Jadi nggak cocok gitu dan butuh desain tungku khusus. Daya tungku lebur platina bisa nyampe 19,5 megavolt ampere sama 68 megavolt ampere. Konsumsi energinya sekitar 800 sampai 850 kWh per ton konsentrat.
Suhu lebur platina yang tinggi banget bikin kotoran kayak besi terbakar habis. Hasilnya lumpur bubuk logam-logam platina seperti rhodium, iridium, ruthenium, dan osmium, plus platina itu sendiri. Terak dari konverter masih ngandung logam platina yang cukup banyak loh. Jadi diproses ulang balik ke tungku lebur, buat ambil logam yang masih kejepit tadi. Terak konverter didinginkan, dihancurkan, dan diproses di pabrik pengolahan logam dasar. Di sini proses hidrometalurgi dipakai buat melarutkan tembaga dan nikel, sisanya kaya banget sama logam platinum. Residu logam platinum ini dikirim ke pabrik pengolahan logam mulia, di mana berbagai metode ekstraksi larutan dan pengendapan digunakan untuk memisahkan logam-logam individualnya. Untuk dapetin platinum murni butuh pengolahan lebih lanjut. Biasanya ini dilakukan pakai aqua regia, campuran asam nitrat dan asam klorida dengan perbandingan 1:3. Aqua regia adalah salah satu dari sedikit asam yang bisa melarutkan platinum. Waktu konsentrat diolah dengan aqua regia, asamnya menghasilkan klorin yang mengikat platinum, membentuk asam kloroplatinat. Tahap terakhir, amonium klorida dipakai buat mengubah asam kloroplatinat jadi amonium heksakloroplatinat, yang bisa dikalsinasi untuk menghasilkan logam platinum murni. Kandungan platinum dalam residu setelah pengolahan hidrometalurgi bisa mencapai 5.900 ons per ton. Ini pengayaan hampir 500 kali lipat dibanding konsentrat flotasi awalnya. Sekarang kita bahas sedikit sejarahnya nih. Jadi di tahun 1735, ada dua orang namanya Antonio de Ulloa dan Jorge Juane Santacília yang ngeliat orang-orang asli Amerika lagi nambang platina waktu orang-orang Spanyol lagi jalan-jalan di Kolombia sama Peru selama 8 tahun. Ulloa sama Juan nemuin tambang yang ada bongkahan logam keputihan gitu. Terus mereka bawa pulang deh ke Spanyol. Antonio de Ulloa balik ke Spanyol dan bikin laboratorium mineralogi pertama di Spanyol. Dan dia orang pertama yang benar-benar belajar platina secara sistematis. Itu tahun 1748. Nah, di tahun 1783, ada kimiawan Prancis namanya François Chabanel, yang jadi orang pertama yang berhasil dapetin sampel platina murni. Terus di tahun 1801, ilmuwan Inggris William Wollaston nemuin cara buat ngambil logamnya dari biji dengan efisien banget. Permintaan logam ini yang makin gede bikin orang-orang nemuin deposit besar di pegunungan Ural tahun 1824 dan di Kanada tahun 1888. Ini semua akhirnya berujung ke penemuan deposit platina terbesar di bumi sama geolog Hans Merensky di tahun 1924. Platinum tuh dipakai banget buat catalytic converter mobil. Di tahun 2014, dari 218 ton platinum yang terjual, 98 ton, 45%, dipakai buat alat kontrol emisi kendaraan. 74,7 ton, 34%, buat perhiasan. 20 ton, 9,2%, buat produksi kimia sama kilang minyak. 5,85 ton, 2,7%, buat aplikasi listrik kayak hard disk. Sisanya 28,9 ton dipakai buat berbagai keperluan lain yang lebih kecil, kayak medis dan biomedis, peralatan produksi kaca, investasi, elektroda, obat anti kanker, sensor oksigen, busi, sama mesin turbin. Penggunaan platinum yang paling umum tuh sebagai katalis di reaksi kimia, sering dalam bentuk platinum hitam. Platinum udah dipakai sebagai katalis sejak awal abad ke-19, waktu bubuk platinum dipakai buat memicu pembakaran hidrogen. Di catalytic converter mobil, platinum nyelesain pembakaran konsentrasi rendah hidrokarbon yang nggak kebakar dari gas buang jadi karbon dioksida sama uap air. Platina itu langka banget di bumi, konsentrasinya cuma 0,5 per sejuta di kerak bumi. Platina sering ditemukan dalam bentuk bebas sebagai platina alami dan dalam bentuk campuran dengan logam kelompok platina lainnya. Paling sering, platina alami ditemukan di deposit sekunder di antara endapan aluvial.
Endapan aluvial yang digunakan oleh masyarakat pra-Columbus di Departemen Choco, Kolombia, sampai sekarang masih jadi sumber logam kelompok platina. Deposit aluvial besar lainnya ada di Pegunungan Ural, Rusia, dan masih ditambang sampai sekarang. Kalau kita bandingin logam mulia paling langka berdasarkan produksi tambang tahunan, platina jauh lebih langka dari emas. Kita ngomongin tingkat kelangkaan lebih dari 15 kali lipat berdasarkan produksi tahunan. Di tahun 2018, produksi perak, emas, dan platina mencapai 860 juta ons, 108 juta ons, dan 6 juta ons. Buat ngedapetin 1 ons platina aja butuh sekitar 10 ton biji. Sebagai perbandingan, emas butuh sekitar 2-3 ton biji buat ngasilin 1 ons, sedangkan perak butuh 5-10 ton per ons. Permintaan platinum di dunia tahun 2023 diperkirakan 7,5 juta ons. Perusahaan produksi platinum terbesar di dunia itu Anglo American Platinum, yang memproduksi 1,75 juta ons platinum tahun 2023. Perusahaan Rusia Norilsk Nickel memproduksi 593.000 ons platinum di tahun 2022. Tiap tahun ada tambahan 2 juta ons, 60 ton, platinum yang sebagian besar datang dari daur ulang katalis mobil dan perhiasan. Yang bikin platinum spesial banget itu susahnya buat nambang. Nambang platinum itu luar biasa ribet. Proses Keltu peningkatan yang potensial banget buat teknologi pengolahan konsentrat platinum dari segi ekonomi karena biaya listriknya jauh lebih murah. Dibanding sama peleburan mate, konsumsi listriknya turun 82%, dan total emisi karbon dioksidanya berkurang 70%. Dan begitulah lewat perjalanan panjang dari lapisan tipis jauh di bawah tanah Afrika Selatan, lewat ledakan, penggilingan, flotasi dengan jutaan gelembung, lewat peleburan di suhu 1500 derajat Celcius, lewat pelarutan di aqua regia, lewat pengendapan amonium klorida dan kalsinasi, lahirlah platinum. Logam yang di bumi jumlahnya 15 kali lebih dikit dari emas, yang buat dapetin 1 ons aja harus ngolah 10 ton biji, yang cadangan tahunannya cuma 180 ton. Muat di satu ruangan doang, logam yang jadi katalis reaksi kimia, bersihin gas buang jutaan mobil dan mempercantik jari dengan perhiasan yang nggak bakal berkarat selamanya. $3 miliar, beratnya 7.800 ton, panjangnya 115 meter. Ini bukan kapal induk atau pesawat luar angkasa. Ini satu kapal selam nuklir kelas Virginia. Mesin yang dibangun selama 7 tahun, dan bisa bertahan di bawah air berbulan-bulan tanpa muncul ke permukaan satu kali pun. Di dalamnya, reaktor nuklir yang lebih kuat dari kota kecil. Di luarnya, badan kapal dari baja super kuat yang bisa nahan tekanan di kedalaman 500 meter. Itu lebih dalam dari tinggi gedung Empire State Building. Setiap detail monster ini dicek ratusan kali. Satu kesalahan aja, dan $3 miliar bakal jadi peti mati logam di dasar laut. Gimana sih caranya bikin sesuatu yang segitu rumitnya? Gimana nyambung badan kapal yang nggak bakal bocor di kedalaman yang bisa ngeremukkan tank? Gimana masukin reaktor nuklir ke dalamnya supaya 130 orang kru bisa hidup di sampingnya bertahun-tahun? Tonton sampai habis, lu bakal lihat gimana lahirnya senjata paling mematikan di lautan. Galangan kapal electric boat di negara bagian Connecticut. Luasnya 170 hektar. Ada 19.000 orang yang kerja di sini. Ini bukan cuma pabrik biasa. Ini kayak kota yang bikin benteng bawah laut. Di depan lo, bengkel gede banget panjangnya 300 meter. Di langit-langit ada crane yang bisa ngangkat 200 ton per unit. Di lantai ada silinder baja raksasa. Ini bagian-bagian kapal selam masa depan. Beratnya masing-masing kayak 10 bus. Totalnya bakal ada 9 unit. Sekarang masih terpisah nih, tapi beberapa bulan lagi, tukang las bakal nyambungin mereka jadi satu badan yang lebih panjang dari lapangan sepak bola. Di sebelahnya ada bagian lain yang udah jadi. Di dalamnya kelihatan pipa, kabel, sekat-sekat. Ini kayak Lego gitu, cuma setiap bagiannya beratnya berkilo-kilo ton. Di bengkel lain lagi ada pemasangan bagian reaktor.
Nggak sembarang orang bisa masuk ke sana tanpa izin tingkat rahasia. CCTV, penjaga sensor radiasi. Di sini mereka pasang jantungnya kapal selam, reaktor nuklir. Satu kesalahan aja mau seluruh proyek bisa bahaya. Prosesnya jalan terus 24 jam. 3 shift masing-masing 8 jam. Kapal selam ini nggak bisa nunggu. Pembangunannya dimulai dari badan kapal. Baja kelas HU-80. Ketebalan lembaran dari 3 sampai 5 cm. Ini cukup buat tahan tekanan 50 atmosfer di kedalaman 500 meter. Lembarannya dibengkokkan pakai mesin pres gede banget. Tekanannya 2000 ton. Logamnya sampai bersuara keras tapi akhirnya jadi bentuk yang pas. Seksi-seksi silinder dilas manual. Ini kerjaan buat yang jago banget. Setiap sambungan las dicek pakai sinar X. Kalau ada retak mikro sedikit aja, seksinya langsung ditolak. Tukang lasnya kerja pakai pakaian pelindung. Suhu pengelasan, 1600 derajat Celcius. Satu sambungan bisa makan waktu 8 jam non-stop. Di dalam seksi-seksinya dipasang sistem-sistem. Pipa-pipa buat pendingin reaktor. Kabel buat elektronik, panjang totalnya lebih dari 150 km. Cuma buat satu kapal selam. Sistem ventilasinya, kru bakal napas udara daur ulang berbulan-bulan. Sekat-sekat pembatas bagi badan kapal jadi ruang-ruang terpisah. Kalau satu kebanjiran, yang lain harus tetap kuat. Setiap elemen dites di bawah tekanan. Digenangin air terus dilihat. Tahan apa enggak? Cacat produksi nggak boleh ada. Kesalahan di permukaan cuma masalah kecil. Kesalahan di kedalaman artinya mati. Tahun 1954. Dari galangan kapal, turun kapal selam nuklir pertama di dunia, USS Nautilus. Revolusi banget di dunia angkatan laut. Sebelumnya kapal selam itu lebih kayak kapal yang bisa menyelam aja. Mereka berlayar di permukaan pakai mesin diesel, terus nyelam sebentar doang, pakai baterai. Nautilus ngubah semuanya. Reaktor nuklir ngasih energi tanpa butuh udara. Kapal selamnya bisa jalan di bawah air berbulan-bulan. Di tahun 1958, Nautilus nembus es di Kutub Utara. Ini nggak mungkin terjadi sebelumnya loh. Kapal selam diesel bakal kehabisan napas dalam sehari. Tapi Nautilus jalan di kedalaman 100 meter, dan reaktornya jalan mulus banget kayak jam. Perang dingin butuh lebih banyak kapal selam kayak gini. Muncul kelas Skipjack, terus Permit, terus Los Angeles yang legendaris itu. Tiap generasi makin senyap, makin dalam, makin mematikan. Soviet bikin punya mereka sendiri, November, Victor, Akula. Dimulailah perlombaan. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih senyap, siapa yang lebih dalam. Samudra berubah jadi medan perang raksasa-raksasa yang nggak kelihatan. Amerika unggul di teknologi senyap-senyapnya. Kapal selam mereka bisa sembunyi sampai sonar musuh cuma dengar suara laut doang. Tahun 90-an, Uni Soviet bubar, tapi armada kapal selam mereka tetap jadi prioritas. Tahun 2004, AS ngeluncurin program baru, kelas Virginia. Ini bukan cuma versi upgrade dari kapal selam lama loh. Ini filosofi yang benar-benar baru. Mesin multifungsi buat perang abad 21. Virginia bisa ngapa-ngapain. Berburu kapal selam musuh, ngeluncurin rudal jelajah ke target darat, nyebarin pasukan khusus, mata-mata di perairan musuh pasang ranjau. Harga satu kapal selam aja naik jadi $3 miliar. Tapi teknologinya bikin takjub banget. Badan kapalnya dilapisi keramik khusus yang nyerap suara. Kapal selam ini jalan lebih senyap dari suara hujan di permukaan laut. Baling-balingnya diganti sama sistem jet air, makin nggak berisik. Di dalamnya box sistem kontrol digital. Dulu butuh 140 orang kru. Sekarang 130. Otomasi ngambil alih sebagian kerjaan. Sonar generasi baru bisa dengar target sejauh ratusan kilometer. Torpedo dengan AI yang nyari musuh sendiri. Ini bukan cuma kapal selam biasa nih. Ini benteng terapung dengan otak superkomputer. Jantungnya kapal selam ini tuh di bagian reaktor. Di sini dipasang reaktor tipe S9G. Tenaganya gede banget. 210 megawatt energi termal. Bayangin aja, ini cukup buat nyalain satu kota kecil dengan penduduk 100.000 orang loh. Tapi di kapal selam ini, semua tenaga itu dipakai buat turbin.
Reaktornya manasi air sampai 300 derajat dengan tekanan 150 atmosfer. Airnya nggak mendidih, soalnya tekanannya tahan banget. Nah, air super panas ini masuk ke heat exchanger, terus mengubah sirkuit sekunder jadi uap. Uapnya mutar turbin. Turbinnya putar poros. Porosnya gerakin water jet. Kapal selamnya langsung melaju deh. Kecepatannya di bawah air 25 knot. Itu sekitar 46 km per jam. Kedengarannya sih nggak cepet-cepet amat ya, tapi buat kapal selam itu udah kenceng banget. Dan yang paling keren, bahan bakarnya cukup buat 33 tahun. Reaktornya nggak perlu diisi ulang sepanjang masa operasi kapal selam. Di dalam zona aktifnya ada uranium-235. Pengayaannya 97%. Ini hampir setara uranium tingkat senjata nih. Perlindungan dari radiasi pakai lapisan timbal sama boron setebal 1 meter. Kru kapal tinggal 30 meter dari reaktor dan radiasi yang mereka terima malah lebih dikit daripada penumpang pesawat yang terbang di ketinggian 10.000 meter. Teknologi keamanannya udah teruji puluhan tahun. Persenjataannya bisa ngehancurin seluruh armada musuh atau ngeratain kota sampai nggak tersisa apa-apa. Ada 12 silo peluncuran vertikal. Tiap silo bisa ngebawa rudal jelajah Tomahawk. Jangkauannya 2.500 km. Kapal selamnya muncul ke kedalaman peluncuran, 50 meter. Tutup silo kebuka. Rudal melesat keluar pakai generator gas. Begitu di permukaan, mesin utamanya nyala dan rudal langsung ngebut ke target. Akurasinya 5 meter. Bisa nembus jendela spesifik di gedung yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya. 4 tabung torpedo kaliber 533 mm. Torpedo Mark 48 dengan panduan kabel dan pencarian target aktif. Kecepatan torpedonya 63 km per jam di bawah air. Dia bisa ngejar target, bermanuver, hindarin jebakan. Satu hantaman aja, kapal dengan bobot 10.000 ton langsung tenggelam. Sistem perang elektroniknya bisa ngejam sonar musuh. Umpan-umpannya bikin target palsu. Kapal selam ini jago bertarung dan jago kabur. Tugasnya tetap nggak kelihatan sampai detik terakhir. Dan pas musuh sadar mereka diserang, udah terlambat. Nah gitu deh, setelah 7 tahun kerja keras dari 20.000 orang, lahirlah mesin yang ngewakilin puncak teknologi manusia. Setiap senti kapal selam ini adalah hasil dari puluhan tahun pemikiran teknik. Setiap sistemnya udah diuji ribuan jam. Ini bukan cuma sepotong logam doang yang ada reaktornya. Ini simbiosis dari fisika, kimia, metalurgi, elektronik, dan keahlian manusia. Di dalam tabung baja ini, 130 orang bakal ngabisin waktu berbulan-bulan jauh dari matahari, dalam kesunyian abadi di kedalaman laut. Mereka bakal makan, tidur, kerja di ruang tertutup seukuran rumah kecil. Di atas kepala mereka, kilometer demi kilometer samudra. Di bawah kaki mereka, kegelapan abadi. Tapi mereka tahu kok, mereka dilindungi sama rekayasa terbaik di dunia. Kapal selam nuklir itu lebih dari sekadar senjata. Ini bukti nyata kemampuan otak manusia ketika teknologi ketemu sama tekad. 3 miliar dolar, 7 tahun kerja, ribuan ton baja dan pengetahuan. Semua itu demi satu tujuan. Biar jauh di bawah ombak, di tempat yang nggak ditembus cahaya dan suara, bergeraklah kekuatan tak terlihat yang bisa ngubah jalannya sejarah cuma dengan satu tekanan tombol. Samudra nggak lagi milik alam doang, manusia udah belajar menguasai kedalaman. Industri baut dan mur itu sebenarnya kerajaan bisnis yang nilainya lebih dari 90 miliar dolar tiap tahunnya loh. Dan produk utamanya? Baut sama mur jumbo yang nyatuin seluruh struktur industri jadi satu kesatuan. Ini bukan cuma potongan besi biasa yang diulir pakai mesin, tapi hasil dari proses lengkap yang melibatkan metalurgi, penempaan dengan tekanan super tinggi, perlakuan panas, dan uji mekanis yang ketat banget. Satu penyimpangan kecil aja di kualitas material, bentuk, atau kekuatan pengencangan bisa bikin sambungannya jadi nggak aman. Di video ini, kita bakal masuk ke dalam lini produksi yang bikin baut dan mur heksagonal jumbo, buat nunjukin gimana baja mentah berubah jadi fondasi mekanis dunia modern.
Proses produksi baut dan mur berukuran jumbo dimulai dari satu tahap fundamental banget, pemotongan bahan mentah. Batang baja diameter gede yang dihasilkan dari baja paduan super kuat, dimasukkan ke mesin potong industri dan dipotong jadi segmen-segmen dengan panjang dan berat yang dikontrol dengan presisi tinggi. Sistem pemotongan modern pakai gunting hidrolik atau gergaji industri yang powerful banget, menghasilkan potongan rata dan persegi yang nggak merusak struktur internal logamnya. Selama proses pemotongan berlangsung, cairan pendingin disemprotkan langsung ke area kontak buat nurunin suhu, meminimalkan gesekan, dan bersihin serpihan logam. Ini bikin alat potong tetap stabil dan memastikan permukaan bahan tetap bersih tanpa kerusakan termal. Biasanya, bahan mentah untuk baut itu sekitar 2 kali lebih panjang daripada bahan untuk mur, karena baut butuh material ekstra untuk penempaan batang dan kepala dalam satu produksi. Dalam satu shift kerja, setiap mesin potong bisa mengolah ribuan bahan mentah baut dan mur. Setiap potongan cuma butuh beberapa detik aja, tapi toleransi yang diperbolehkan itu super ketat loh. Karena bentuk akhir dan kekuatan mekanis produknya sepenuhnya bergantung pada dimensi awal bahan-bahan ini. Setelah pemotongan bahan baku, baut dan mur masuk ke tahap pemanasan. Tapi cara panasnya diaplikasikan ke masing-masing komponen nggak sepenuhnya sama. Untuk mur, seluruh bahan baku baja dimasukkan ke tungku kontinu dan dipanaskan secara merata sampai rentang suhu dari 1900 hingga 2100 derajat Fahrenheit. Pemanasan seluruh bodi bikin bahan baku mencapai kondisi yang benar-benar plastis dan homogen, supaya saat penempaan logamnya bisa mengalir merata di dalam cetakan dan membentuk bodi heksagonal yang solid. Sebelum lubang dalamnya dibor dan ulirnya dipotong. Suhunya dikontrol ketat banget buat mencegah pembakaran permukaan, sambil memastikan inti tengahnya tetap cukup lunak untuk pembentukan yang tepat. Baut sih dipanaskan dengan cara berbeda. Daripada memanaskan seluruh bahan baku, cuma bagian kepala batang baja aja yang melewati sistem pemanas induksi. Dalam hitungan detik, ujung depannya mencapai suhu penempaan dan menyala oranye merah terang, sementara batang di belakangnya tetap jauh lebih dingin. Metode pemanasan lokal ini memusatkan energi tepat di bagian yang perlu dibentuk jadi kepala heksagonal, mengurangi konsumsi energi keseluruhan, dan menjaga struktur mekanis batang baut, yang merupakan bagian penahan beban utama dari pengencang ini. Begitu suhu tempat tercapai, bahan langsung dipindahin ke area tempat panas buat dibentuk. Buat mur, semua bahan yang udah dipanasin merata dimasukin ke dalam cetakan tempat tertutup, di mana mesin pres hidrolik super kuat bikin logamnya mengalir sesuai bentuk cetakan, jadi badan segi 6 yang padat. Di bawah tekanan gede ini logamnya makin padat, dan butiran kristalnya tersusun ulang jadi struktur yang lebih rapat, bikin bajanya makin padat dan seragam. Bersamaan dengan setiap siklus pres, cetakan tempanya disemprot sama lapisan cairan pendingin dan pelumas suhu tinggi. Ini ngebantu ngontrol panas, ngurangin gesekan, dan ngelindungin permukaan cetakan selama kerja terus-menerus. Buat baut, proses tempanya fokus ke bagian kepala yang udah dipanasin sama induksi. Bahannya diposisiin supaya ujung yang panasnya pas ada di dalam cetakan, terus pres ngasih tekanan, bikin logamnya ngalir keluar, bentuk kepala segi 6. Di saat yang sama, cetakannya juga disemprot pelumas suhu tinggi yang sama kayak proses tempa mur. Pas cairannya kena cetakan panas, langsung menguap dan bikin lapisan pelindung sementara. Ini ngehindarin logam nempel dan memastiin kepala bautnya terbentuk bersih, dengan tepi yang tajam dan jelas banget. Langsung setelah ditempa, baut dan mur langsung dimasukkan ke kontainer baja gede,
buat didinginkan secara alami di udara terbuka. Untuk komponen yang ukurannya besar, tahap pendinginan ini biasanya butuh waktu sekitar 30-60 menit. Dan bisa lebih lama lagi kalau masa bajanya emang banyak banget. Metode pendinginan pelan kayak gini ngebantu menghindari thermal shock, meminimalkan risiko retak mikroskopis, dan bikin bentuk sama struktur internal logamnya tetap stabil sebelum komponen-komponen ini lanjut ke tahap produksi berikutnya. Setelah dingin total, baut dan mur dipindahin ke tahap pembersihan permukaan. Di tahap ini mereka biasanya dimasukkan secara massal ke mesin pembersih drum putar atau mesin drum vibrasi. Drum yang berputar bergerak pelan dan stabil, menciptakan gesekan mekanis di seluruh permukaan baut dan mur. Proses ini ngehalusin sudut-sudut heksagonal dan bikin permukaan logamnya bersih, kering, dan seragam. Di jalur produksi skala besar, setiap batch bisa memproses dari beberapa ratus sampai beberapa ribu komponen sekaligus. Waktu tumbling biasanya bervariasi dari beberapa menit sampai beberapa puluh menit, tergantung ukuran komponennya dan tingkat kerak oksida yang nempel di permukaannya. Habis permukaan dibersihkan, baut sama mur masuk ke tahap penandaan identifikasi. Buat mur, tanda-tandanya dicap langsung di badan segi 6, sementara buat baut ditaruh di bagian atas kepala bautnya. Simbol-simbol ini nunjukin kelas kekuatan, standar teknis, sama produsen dari tiap komponennya. Mereka berfungsi kayak kartu identitas resmi yang wajib ada di baut dan mur, supaya bisa disetujuin buat dipakai di struktur industri, mesin-mesin berat, sama proyek konstruksi skala gede. Setelah bentuk akhirnya tercapai dan sudah dapat penanda identifikasi, baut dan mur masuk ke salah satu tahap paling krusial dalam keseluruhan proses, pembuatan ulir. Proses pembuatan ulir pada baut biasanya dimulai dengan pembubutan ringan pada batangnya, buat dapetin diameter yang presisi dan permukaan yang cukup halus. Di mesin bubut, baut diklem kuat-kuat dan diputar dengan kecepatan stabil, sementara alat pemotongnya cuma meluncur di permukaannya aja untuk ngerapihin dimensi sebelum ulirnya dibuat. Setelah itu, benda kerjanya dipindahin ke mesin pembuat ulir, di mana 2 atau 3 roll pembuat ulir yang udah dilapisi profil ulir presisi, ditekan ke batang dengan tekanan tinggi banget. Pembentukan ulir dengan cara ini adalah proses pembentukan dingin yang nggak ngilangin material, tapi lebih ke deformasi permukaan batangnya, menciptakan ulir lewat aliran plastis logamnya. Ini ngasih ulir yang lebih kuat dengan ketahanan kelelahan yang lebih bagus dibanding ulir yang dipotong pakai alat pemotong. Buat mur, ulirnya dibuat dengan metode pemotongan. Pertama, mata bor khusus ngebor lubang vertikal, menembus pusat badan heksagonal. Terus tap, yaitu alat pemotong berputar dengan ulir luar, dimasukin ke dalam lubang. Saat dia maju, ujung pemotong tap nyayat material dari dinding lubang, ngebentuk profil ulir dalam yang presisi. Selama operasi pembuatan ulir berlangsung, cairan pendingin dan pelumas terus-menerus dialirin buat ngedinginin ujung pemotong, melumasi permukaan kontak dan nyuci serpihan logamnya. Setelah proses pembuatan ulir selesai, baut dan mur masuk ke tahap quality control terakhir. Pertama, dilakukan pengecekan geometri, diameter, jarak ulir, kedalaman ulir, keselarasan sumbu, dan ketajaman profil ulir. Ulirnya harus pas banget sama kalibrator ulir standar. Bahkan sedikit aja menyimpang, langsung reject. Terus ada uji mekanik, termasuk kekerasan permukaan, kekuatan tarik, dan ketahanan terhadap torsi. Cuman setelah lolos semua tes ini, baut dan mur baru bisa masuk ke tahap pengemasan. Di titik ini produknya udah nggak lagi setengah jadi, tapi komponen struktural lengkap yang siap dikirim ke lokasi konstruksi, pembangkit listrik, jembatan baja, atau anjungan pengeboran.
di mana setiap baut dan mur bakal punya tanggung jawab buat nahan sistem industri raksasa tetap nyatu. Dari batangan baja mentah lewat pemotongan bahan, pemanasan, penempaan, pembuatan ulir, kontrol kualitas sampai pengemasan, baut dan mur raksasa ini menyelesaikan perjalanan produksi yang presisi banget sampai detail terkecil. Kalau lo ngerasa perjalanan ini menarik, kasih like buat dukung video ini, tinggalin komentar buat share pemikiran lo, dan subscribe channel ini supaya bisa terus explore lini produksi yang diam-diam ngedukung kerja dunia modern.